Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ibu mau cek kehadiran kalian. Ada Putri Indah Sari. Ada Bu. Ada Mega Runia. Ada Bu. Junita Rahab. Saya Bu. Agnes Susriala. Nanda. Ada Bu. Hadila. Ada Bu. Masih tidak hadir? Hadir semua Hadir. ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran kali ini, Ibu mau nanya, kalian di sini udah siap belajar? Siap sudah Bu. Betul? Oh. Kalau betul, kalian udah baca belum materi untuk hari ini? Belum baca. Udah? Belum. Jadi mau selalu kalian membaca materi itu pada hari ini sebelum kita memulai di sekolah. Jadi waktu ibu tanya, kalian sudah mengerti tentang materi hari ini. Jadi kita menjelaskan sedikit saja. Oke? Besok baca mandiri ya. Iya Bu. Oke. Ibu mau tanya dulu sama kalian sebelum kita mulai. Kalian di sini ada nggak keinginan untuk menjadi orang tua? Ada Bu. Ada kan? Benar? Mau sukses? Mau. Mau tapi kok jawabnya bukan yakin ya? Mau. Kalau mau kalian itu harus belajar dengan baik gitu. Jadi kalian ada motivasi buat belajar kalian lebih rajin lagi supaya kalian membahagiakan orang tua kalian, supaya kalian bisa menaikkan derajat mereka. Oke, selanjutnya hari ini materi kita berkenaan tentang interaksi antar ruang. Karena tadi sudah Ibu tanya tidak membaca interaksi antar ruang itu apa. Jadi di materi kali ini Ibu itu berharap kalian bisa mendeskripsikan atau menjelaskan tentang pengertian interaksi antar ruang, lalu bentuk interaksi antar ruang dan juga dampak dari interaksi antar ruang. Nah, baiklah anak-anak, hari ini itu kita akan membahas tentang interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang adapun tujuan kita pada hari ini, proses pembelajaran kita hari ini yaitu siswa kalian semua itu bisa menjelaskan atau mendeskripsikan pengertian dari interaksi antar ruang. Lalu ada bentuk-bentuk interaksi antar ruang dan juga ada dampak dari interaksi antar ruang yaitu ada mobilitas penduduk. Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan sedikit tentang interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang itu suatu proses yang mana sifatnya itu timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Nah, interaksi ini melalui kontak langsung itu terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuannya. Nah, interaksi itu akan terjadi. Lalu interaksi tidak langsung itu terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan juga lainnya. Nah, interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, atau perpindahan penduduk. Lalu pada perjalanan wisata dan juga pemanfaatan fasilitas umum. Baiklah, di sini anak-anak kita bisa melihat atau mengamati gambar. Kalian boleh lihat gambar yang sudah Ibu sediakan. Di sini kita bisa melihat, di sini ada gambar gunung dan juga pesisir. Maksudnya gimana sih Bu? Jadi sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Orang-orang yang ada di pegunungan dan juga orang-orang yang ada di pesisir itu berbeda. Nah, orang-orang yang ada di pegunungan itu lebih memakai baju yang tebal karena di daerah mereka dingin. Dan juga sedangkan yang di pesisir itu mereka lebih memakai baju yang tipis karena di daerah mereka itu panas. Jadi akomodasi dari dua interaksi ini itu yang dinamakan dengan interaksi ruang gitu. Jadi di mana mereka ini saling menguntungkan atau saling berinteraksi dengan beda tingkah laku atau beda beda dengan pola hidup mereka di setiap daerah mereka gitu. Sekali lagi Ibu tekankan bahwa sebuah interaksi ruang itu adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi yang berbeda. Nah, lalu
Ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama itu ada mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya itu seperti bermigrasi, imigrasi, transmigrasi, dan urbanisasi atau perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja di suatu tempat atau wisata. Lalu yang kedua itu ada komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan, dan informasi ini contohnya itu seperti pengiriman informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya itu seperti membaca berita, lalu ada melihat tayangan televisi, internet, dan juga lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari interaksi antar ruang itu dalam mobilitas penduduk. Nah, dampak positifnya itu yang pertama ada terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kerja di kota. Lalu yang kedua dampak positifnya itu yaitu mengurangi pengangguran anak-anak. Jadi mengurangi pengangguran yang ada di desa karena sebagian penduduknya itu bekerja di kota. Yang ketiga itu ada meningkatkan taraf kehidupan penduduk desa karena sebagian pendapatannya itu kembali ke desa. Lalu anak-anak, ada dampak negatifnya dari mobilitas penduduk dari masa interaksi antar ruang tersebut. Yang pertama yaitu berkurangnya tenaga kerja di desa itu masih produktif dan mau bekerja dalam bidang pertanian. Lalu itu ada yang kedua banyaknya tindak kejahatan di perkotaan. Jadi karena banyak yang pindah ke kota, jadi tingkat kriminalnya itu lebih tinggi. Yang ketiga itu berkembangnya permukiman kumuh yang ada di kota. Jadi karena kebanyakan mereka yang dari desa itu pergi ke kota, merantau ke kota, jadi kota semakin padat dan juga semakin kumuh gitu. Jadi itulah dari dampak dari interaksi, pengertiannya, bentuk-bentuknya, dan juga dari dampak interaksi antar ruang. Itu ada mobilitas penduduknya. Nah, dari yang Ibu jelaskan materi tadi tentang interaksi antar ruang, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah, bagus sekali. Kalau kalian sudah mengerti tentang pengertian dari interaksi antar ruang, bentuk interaksi antar ruang, dan juga dampak dari interaksi antar ruang, Ibu mau bagi kalian kelompok dulu, oke? Baik, Bu. Ini ada kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, di kali ini kita akan mendiskusikan tentang interaksi antar ruang. Jadi kalian cari contoh yang berkenaan dengan interaksi antar ruang. Seperti itu. Jadi nanti setelah kalian diskusikan, lalu kalian mempresentasikannya ke depan. Perwakilan satu kelompok. Oke? Baik, silakan diskusikan. A few moments later. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Baik, tadi kalian mencari contoh dari interaksi ruang dalam kehidupan. Nah, sekalian maju untuk kelompok 1 akan fisiolog sama dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Kalian besok pertemuan selanjutnya kalian harus membaca materi selanjutnya ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Ibu akhiri ya.